Oke, dengan koefisien variabel, nah ini variabel X ya, yaitu baris dan kolom I sama dengan 1, 2 itu disebutnya M. Kemudian J sama dengan 1, 2 itu disebutnya N. M ini adalah baris, N ini adalah kolom. Nah, terus kita lihat lagi variabel yang tidak diketahui yaitu variabel itu. Nah, kita nanti tuh akan mencari X-nya tuh bagaimana. X-nya tuh hasilnya gimana gitu ya. Kemudian Y-nya itu bagaimana, Z-nya itu bagaimana. Nah, karena nilai ini tidak diketahui, maka kita akan mencari nilai X, Y, dan Z-nya gitu. Nah, X dan Y itu kan dua yang disubstitusikan. Kemudian nanti ada yang 3. Kita akan mencari 3 operasional yang memang nanti kita substitusikan dengan masing-masing caranya. Bila sistem persamaan itu tidak memiliki penyelesaian yang simultan, disebut sistem persamaan yang tidak konsisten gitu ya. Terus pasangan harga X1, X2, nah ini yang dibahas adalah kolom yang memenuhi ke baris persamaan tersebut dikatakan penyelesaian atau solusi simultan. Itu secara sederhananya gitu ya. Bila matriks koefisien baris dan kolom dinyatakan dengan A, maka matriks atau vektor kolom akan konstan. Nah, disebutnya dengan K gitu ya, K kecil. Nah, dan matriks atau vektor kolom variabel X1 dinyatakan X besar, maka masing-masing tersebut seperti di samping. Nih, A baris pertama, kolom pertama, ini adalah matriks gitu ya, matriks yang konsisten nilainya atau nilai-nilai diagonalnya ya. Terdengar suara Ibu? Terdengar Bu. Oke, vektor kolom pada variabel X1 ini adalah nilai X-nya yang nanti akan kita cari. Terus kemudian di sini ada nilai K. Nilai K ini adalah nilai yang memang konstatanya tidak ada baris dan kolom. Ya. Tapi hanya ada angka aja, nggak ada X-nya dan nggak ada Y-nya gitu ya. Nah, rumusnya gimana sih? Nah, kita lihat rumusnya itu adalah ketika matriks koefisien, matriks vektor, terus kemudian ada matriks matriks vektor variabel pada kolom, terus matriks vektor pada konstantanya, kemudian dikalikan matriks dikalikan dengan vektor kolom. Nih, sama dengan hasilnya adalah vektor konstanta. Gitu ya, ini secara rumusnya. Kemudian kita lihat cara soalnya. Oke, kita lihat cara soalnya. Untuk sistem persamaan linear berikut, susunlah persamaan matriksnya. Kita lihat 2x1 dikurang x2. Ini 2 di bawah ya, 2 ini baris atau kolom ya. Jadi kalau ada bilangan yang di bawahnya bilangan ya, ini kan X nih, terus dia ditulis di bawah, bukan di kayak gini, bukan di samping. Bentar. Lihat, ini kan bilangan nilainya besar, nilai diagonal ya kan. Nah yang kecil ini, yang kecil-kecil ini adalah bilangan bilangan apa disebutnya baris atau kolomnya ya, yang ini nih. X kecil 2x 2 ke bawah ditulisnya gini ya. Iya Bu. Kelihatan nggak? Jadi beda kan kalau bilangan 2 diagonal itu dia 2-nya besar. Kalau yang baris atau kolomnya ini dia kecil-kecil di bawahnya. Gitu ya, sama dengan 4. X1 ini baris atau kolom ditambah 2x 2 baris atau kolom sama dengan min 3. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Cara penyelesaian tadi matriks koefisien A. Nah, ini ya matriksnya.
2 ini dari mana? 2 ini dari nilai bilangan yang besar di depan. Nih. Nah, kemudian min X1 ya, min X2 ini sama aja seperti min 1. Hanya saja tidak ditulis gitu ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Lanjut. 1. Kenapa ditulis di sini 1? Karena di sini adalah hanya X gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 2 berarti karena di depan sini hanya nilai bilangan besarnya hanya 2. Jadi yang ditulis di sini itu yang ditulis pada matriks ini bukan nilai-nilai yang ada di bawah ini yang kecil-kecil, bukan ya, tapi nilai yang paling besarnya yang di depan. Sampai sini paham untuk nulis Paham, Bu. lanjut kita ke vektor variabel X-nya. Kita lihat di dalam operasional ini X-nya ada berapa aja? 1, X2, X1 dan X2. Maka kita turunkan dalam bentuk matriks. Makanya tadi Ibu pada bilangan yang terkecil itu bukan disebut bilangan gitu, karena dia masuk ke dalam bilangan X gitu ya, X1, X2 gitu. Jadi kalau di sini ada Y2 di bawah, berarti di sini nanti ada. Kebayang sampai sini? Kebayang, Bu. Kebayang, Bu. Kebayang ya? Nah, kebayang. Jadi kalau misalnya di depan di sini ada 3, berarti saya nulisnya 3. Iya, di sini nulisnya 3. Di sini ada 2, berarti di sini min 2 gitu ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, ini adalah cara penulisan dalam bentuk matriks pada operasional sistem persamaan linier. Nah, ini adalah nah, kemudian kita akan menulis dalam bentuk matriks, makanya seperti ini. Kebayang sampai sini? Kebayang, Bu. Kita lanjut. Nah, berikutnya vektor konstanta. Nah, vektor konstanta tuh yang di vektor konstanta itu dia tidak memiliki teman X1, X2, tapi yang di belakang sini yang diambil 4 dan min 3. Sini ya. Nah, biasa dalam bentuk matriks itu ciri-cirinya apa? Harus ada tanda buka kurung dan tutup kurung. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai paham? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, oke. Kalau teman-teman udah paham. Oke. Berarti persamaan matriksnya adalah AX sama dengan K. AX sama dengan K. Ini ya, berarti nah, kita tinggal tulis dalam bentuk persamaan. Berarti tinggal diturunkan tuh, karena kita udah menemukan setiap operasionalnya. Persamaan matriksnya seperti apa? 2, min 1, tinggal tulis. Ini seperti ini. 2, min 1, 1, 2 ini dalam bentuk matriks. Ya, apa? Ya. Kemudian ini X1 dan X2 ini dari vektor variabel X. Nah, dan pada nilai konstantanya kita tulis konstanta 4 dan min 3. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Lanjut, susunlah persamaan matriks untuk sistem. Kita lihat ini ada 3, ada X, ada Y, dan ada Z. Nah, kita lihat, kita cek DNA-nya berapa? 1 ini dari mana? Dari X. Ya, dari X. Oke, 2 ini dari mana? Dari 2 Y. Dari 2 Y. Ambil hanya nilai diagonal utamanya aja. Di sini
tuh ini min Min Z Z. gitu ya. Z satu. Ya betul. Terus tiga tuh Dari kemudian angka. Y itu dari kemudian Z ditulisnya 1, X ditulisnya 1, Satu. dan plus ini hanya ditulis gitu ya teman-teman ya. Paham, Bu. Paham banget, Paham. Bu. Ini dong, Bu. Lanjut ya. Kita lihat lagi untuk V boleh X aja. Memang tahu dasarnya itu koefisien atau matriks gitu ya. Ini ya dikali dengan X sama dengan K ini adalah konstanta. Jadi ketika rumusnya diganti, teman-teman tuh udah kebayang, oh berarti V ini adalah X. Astaga, ini kenapa sih? Guys, kenapa dia ikut jalan-jalan? Iya sih, emang harus butuh lo jalan-jalan ya kan. Oke, kita lanjut. Kita udah menemukan koefisien A. Kemudian kita mencari vektor variabel V-nya, atau bisa juga disebut X gitu ya. Nah, kita lihat berapa vektor variabel V. Ada X, kita lihat ya. Gimana sih, astaga. Ini ya, ada X, ada Y, ada Z ya teman ya. Nih, X ada Y, X ada Y, ada Y, matris ada X, ada Y, dan ada Z. Kita ini konstantanya berapa? Dan 6 kita tulis gitu ya ke dalam bentuk matriks ya. Kita lihat lagi, oh setelah kita menemukan koefisien A, kita menemukan vektor variabel V, kita tulis dalam bentuk persamaan matriksnya, yaitu 1, 2, min 1, 3, 1, min, dan kita apa caranya? Ada buka kurung dan tutup kurung. Gitu ya, gampang kan? Gampang, Bu. Nah, ini adalah cara penulisan persamaan linier ke bentuk matriks. Gitu ya. Kebayang sampai sini, kalau teman-teman ngelihat soal dalam persamaan bentuk linier, terus permintaan soalnya itu ubahlah dalam bentuk matriks. Berarti teman-teman cari dulu tuh koefisien matriks nilai dia. Caranya sama seperti ini, gitu ya. Nah, ketika teman-teman udah menemukan matriks A-nya, vektor V-nya, vektor konstantanya, nah kemudian teman-teman tinggal tulis dalam persamaan matriksnya seperti ini, gitu ya. Ibu, berarti itu penyelesaiannya cuma sampai persamaan matriksnya doang, Bu? Ya, apabila pertanyaannya ubahlah persamaan linier ini dalam bentuk matriks. Gitu ya. Oh, oke, Bu. Oke. Nah, ketika kita akan menghitung persamaan matriks ini, itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sama, hanya saja mereka memiliki rumusnya masing-masing, gitu ya. Jadi teman-teman semua, soal
ubahlah dalam bentuk matriks di pengerjaannya seperti ini. Nah, nanti ketika hitunglah berapa nilai X, nilai Y, dan nilai Z, maka teman-teman langkah pertamanya itu adalah harus mengubah nilai persamaan linear ini dalam bentuk matriks dulu. Setelah mengubah dalam bentuk matriks, baru dihitung, baru kita mencari nilai. Nah, gitu ya. Kebayang sampai sini? Sayang Bu. Oke. Jadi langkah pertama kita ingin menghitung operasi pada persamaan linear langkah pertamanya adalah yang kalian lihat di depan. Ini adalah langkah awal. Kebayang ya? Oke, kita lanjutkan. Bentar. Nyam. Oke. Ini kita lihat sistem dua persamaan linear dengan dua variabel. Bentuk AX plus BY sama dengan C dengan nilai A, B, dan C adalah konstanta. A itu sama dengan 0. Disebut sebuah persamaan linear dengan dua variabel yang tidak diketahui. Nilai apa aja yang tidak diketahui? Yaitu nilai X dan Y. Nah, ketika kita melihat persamaan linear dalam suatu matriks, kita akan mencari nilai X dan Y. Kemudian kita lihat bahwa di sini ada satu set persamaan di bawah ini. Ya, ini adalah rumus. Ketika A1 X plus B1Y sama dengan C1, maka merupakan persamaan linear simultan yang terdiri dari dua buah persamaan linear dengan dua variabel yang tidak diketahui. Nah, tadi dua variabel yang tidak diketahui itu adalah nilai X dan Y. Karena nilai X dan Y ini sebenarnya berapa sih angkanya gitu kan? Ini kan hanya huruf aja X dan Y, tapi kita ingin mengetahui angkanya itu. Kemudian sampai sini. Jadi teman-teman, Ibu ingatkan lagi, ketika kita membahas tentang persamaan linear pada suatu matriks, kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Karena nilai X dan Y-nya ini kita tidak ketahui berapa sih angkanya gitu kan. Kalau lagi belum kalau nilai X kayak gini kan kita nggak tahu kan nilai angka. Nah, makanya nanti kita akan hitung dalam persamaan linear ke bentuk matriks. Gitu ya. X ditambah Y sama dengan apa? 9. X dikurang Y sama dengan 5. Ya. Nah, kita lihat dulu. Coba teman-teman persamaan matriksnya bisa nggak? 1 kali 5. 1, terus berapa lagi? 1. 1 semua ya ini ya. Karena nggak ada nilai 1 sama min 1. Kemudian untuk vektor nilai X-nya berapa? X dan Y. X dan Y. Nilai konstantanya berapa? 9 dan 5. dan 5. Bisa ya? Mudah dan gampang sekali. Lanjut. Bila sistem persamaan diselesaikan didapat nilai X dan Y, maka kita akan menghitung X plus Y sama dengan 9. X plus Y sama dengan 5. Terus di garis bawahi. Nah, kita lihat apabila nilai simbolnya itu berbeda gitu ya, berbeda, maka
Nanti di sininya bisa dalam bentuk pengurangan dan penjumlahan. Gitu ya. Jadi kita lihat X-nya berapa? 1. Y-nya 1. ini 1. 1. Oke. Yang pertama kita cari adalah nilai apa ini teman-teman? Y-nya. Nah, gitu ya. Nilai Y. Berarti kalau kita mencari nilai Y, maka nilai X-nya harus kita hilangkan dulu. Gede banget lagi. Ini bos. Astaga. Gini nih kecil-kecil. Nih, apabila kita mencari nilai Y-nya, maka nilai X-nya harus kita hilangkan. Gini ya. Gitu ya. Nah, berarti berapa? Y dikurangi Y sama dengan berapa? 2Y. 2Y. Gitu ya. Kok bisa 2Y, Bu? Kenapa? Itu maksudnya ya dikurangi min 2 ya bukan gitu kan? Iya. Y ditambah Y dikurangi Min 2 ya. min 2Y. Coba hitung teman-teman. Ya. Oh iya, kedua karena min ketemu min plus. Coba hitung. Tadi yang nanya Bu kenapa 2Y? Kenapa coba? Di sini Y dikurangi 2. Y dikurangi dengan min Y. Coba hitung. Nggak tahu. Kalkulator juga boleh. Iya Bu, benar karena min ketemu min sama dengan plus. Ya gitu ya. Siapa tadi yang nanya? Ya, Bu. Oke, lanjut. Berarti di sini 9 dikurangi 5. Nah, kita sekarang tahu hasilnya berapa gitu ya. Berarti 2Y disama dengan 4. Y-nya tetap, maka di sini 4 bagi dengan 2 karena pembagian apabila dipindah ke ruas kanan. Gitu ya. So, kalau nih 2Y ini dikurang jadinya ya, apabila dia ada di ruas kiri dipindah ke ruas kanan maka hasilnya berkurang, jadi 4 dikurang 2 dengan 2. Gitu ya. Iya, Bu. Ya Bu. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu masih nggak ngerti yang A1X sama yang atasnya itu. Yang ininya. Atasnya lagi Bu. Ini. Ya itu. Oke. Ini adalah rumus aja, Nazal. Ketika kita disuruh mencari nilai pada X dan ini ya, ini adalah rumusnya gitu. Nah, ini adalah sistem persamaannya diselesaikan dengan cara mencari nilai Y-nya dulu gitu ya. Berarti kalau kita disuruh mencari nilai X-nya, berarti kalau kita disuruh mencari nilai X-nya gimana? Nah, tinggal dicoret Y-nya. Gitu ya. Di sini 2X karena X dikurangi. Gitu ya. Oh enggak, sorry, ini ya tetap ini 2. Ininya jadi tambah. Gitu. X ditambah X sama dengan 2. Kenapa X tambah X? Karena min-nya ada di Y tadi ya. Min-nya ada di Y, bukan di X. Ya. Apabila nilai operasi ini
dan X ini nilainya itu berbeda, maka di sininya harus min, gitu ya. Ya sama, di sini saya X min Y, X min Y, maka di sininya harus jumlah. Kebayang? Kebayang, Bu. Bisa dilanjut? Lanjut, Bu. Bisa. Ya, kita lihat metode penyelesaian dengan 3, gitu ya. Sebentar, aduh. Benci amat sih ku sama lu. Oke, kita akan membahas dengan 3 ini ya. Ini nggak usah kita bahas karena ini terputus di sini. Nah, kita lihat dengan 3 substitusi. Ini 3 caranya nih. Kenapa belum ke apa sih? Oh, Ibu terdengar? Dengar, Bu. Dengar. Nah, terdengar ya. Kita lihat sama linear dengan 3 variabel, maka ditulis seperti ini. Tadi Nazil nanya, Bu, ini tuh maksudnya gitu, A, X1, B1, Y gitu. Ini adalah rumus persamaan ya, Nazil dan teman-teman semuanya. Maka sistem persamaan di atas dapat diselesaikan dengan cara disubstitusi maupun dengan cara dieliminasi. Dieliminasi itu kita lihat dari mana? Dari penjumlahan atau pengurangan. Dengan persamaan-persamaan yang ada. Kemudian lebih jelasnya gimana sih? Kita lihat contohnya. Ada 2X plus Y dikurang Z sama dengan Y. Ini kita tandai dengan persamaan 1, gitu ya. Kemudian X ditambah 2, Y ditambah Z sama dengan 6. Itu kita tulis dengan persamaan 2. 3X min Y plus 2Z sama dengan 17. Atau ini disebut dengan persamaan 3. Maka kita eliminasi, gitu ya. Bu, kok Ibu nggak ditulis sih, Bu, matriksnya gitu ya? Kenapa Ibu nggak tulis? Ya, memang kalau ditulis lebih banyak lagi. Nah, di sini Ibu langsung nulis aja. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Bu. Nah, kalau dari sini berarti teman-teman ketika kita nulis matriksnya gimana? Berarti gini ya. Iya, Bu. Berarti di sini 2, gitu kan? 1. Iya. Nih. 1 min 1. Terus berapa lagi? 1. 1. Oke, berapa lagi di sini? 3 min 1 sama 2. Min 1, 2. 2. Bisa ya teman-teman ya? Nggak perlu Ibu tulis lagi ya? Iya, Bu. Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa dong pastinya. Terus kita udah menemukan nilai persamaan linearnya gitu ya, atau persamaannya, maka kita bisa hitung. Hitungnya gimana? Kita lihat caranya dengan sistem eliminasi. Yang pertama Ibu kerjakan itu adalah persamaan 1 dan 2, gitu ya. Bu, boleh nggak kalau aku ngerjainnya 1 dan 3 dulu? Boleh, karena nanti hasilnya pun akan sama. Nah, akan samanya gimana? Karena kita akan mencari nilai X, Y, dan Z-nya berapa, gitu ya. Kita lihat, eliminasi variabel Z persamaan 1 dan 2. Kita dulu nih, Z dulu ya.
Iya Bu, dengar ya, kita nyari Z dulu. Boleh Bu, aku boleh nggak nyari X dulu? Boleh. Silahkan teman-teman mudahnya itu seperti apa, gitu ya. Bu, boleh nggak aku nyari Y dulu? Boleh. Gitu ya. Karena nantinya hasilnya pun akan sama teman-teman. Gitu ya. Kita lihat berikutnya. 2X plus Y minus Z. Ini dari mana? Dari persamaan 1, karena ibu mencari yang persamaan 1 dan 2 dulu gitu ya, kita hitung dulu. Maka setelah kita tulis operasionalnya, kita hitung gitu ya, kita hitung berapa ini? 2X plus Y min Z sama dengan 9. X plus 2Y plus Z sama dengan 6. Di jumlah nih 2X ditambah X hasilnya 3X. Y ditambah 2Y sama dengan berapa? Nah, kenapa Z-nya nggak ada? Ada yang tahu nggak kenapa Z-nya nggak ada? Dieliminasi Bu. Dieliminasi, berarti kita hilangkan ya, gitu ya. Nah, ini kan kebetulan nilai Z-nya itu sama ya, nilai Z-nya itu sama 1 gitu ya, nilai Z-nya itu sama-sama 1, itu kita bisa langsung eliminasi. Tapi nanti apabila nilai Z-nya itu ada nilai diagonal di depannya, maka kita akan hitung. Nanti di berikutnya kita hitung. Kebetulan nilai Z-nya itu sama-sama nilainya 1, maka kita langsung eliminasi aja gitu ya teman-teman. Ini. Kemudian 9 ditambah 6 sama dengan 15. Maka kita bisa perkecil nilai 15, 3, dan 3X dan 3Y ini. Kenapa kita perkecil? Karena nilainya bisa sama-sama dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Gitu ya. Nah, maka kan Ibu apabila nilainya 1 nggak mungkin nilainya 1X gini ya. Hanya ditulis dengan nilai X-nya aja. Gitu ya. Nah, sama dengan 5. Ini Ibu tulis dengan persamaan 4. Karena ini adalah hasil dari persamaan X1, persamaan 1 dan persamaan 2 yang Z-nya itu dihilangkan. Oke, sampai sini ya kan? Ada yang ditanyakan? Lanjut. Lanjut, bentar. Bu mau ambil minum dulu.